Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang bercerita tentang bangkitnya jiwa pedang legendaris terkuat. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 104. Cerita dimulai. Di malam itu, Wonwi langsung berkunjung ke lantai atas karena dia telah diminta untuk bertemu dengan ayahnya secara empat mata. Sambil memperhatikan ayahnya yang sedang menuangkan secangkir teh, Wonwi bergumam, "Butuh berapa waktu agar aku bisa bertemu dengannya secara langsung seperti ini?" Hal itu disebabkan karena pertarungan yang disebabkan oleh Muak yang berusaha untuk membunuh ayahku dan juga menguasai faksi ini. Kemudian setelah menerima secangkir teh yang diberikan oleh ayahnya, Wonwi berkata, "Ayah, bukankah ini adalah waktu yang tepat untuk menginterogasi Muak?" Mendengar itu, Jin Xiongbaek berkata, "Kau tidak perlu mengkhawatirkan masalah itu karena Chon Il yang akan bertanggung jawab untuk menginterogasinya. Dia menyarankan kepadaku agar aku bisa menghabiskan waktuku lebih banyak bersamamu." Dengan suara yang begitu lembut, Jin Xiongbaek kembali berkata, "Wonwi, karena kita saat ini sedang berdua saja, jadi bagaimana kalau kau melepaskan penyamaran itu?" Sambil melepaskan penyamarannya, Wonwi bergumam, "Seperti yang aku duga, dia telah mengetahui kalau aku masih menggunakan topeng." Terlihat mata Jin Xiongbaek mulai bergetar ketika melihat Wonwi yang melepaskan penutup matanya dan juga merobek topeng penyamarannya. Di saat itu, Jin Xiongbaek sangat ingin melihat wajah asli Wonwi karena ia ingin mengetahui semirip apa Wonwi dengan ibunya. Di dalam ketegangan itu, Wonwi berkata, "Ayah, ada sesuatu yang ingin kutanyakan kepadamu yang selama ini sudah menghantuiku. Apakah selama ini ayah mengetahui kalau ibu telah bersembunyi pada keluarga Soh Ik-yeon?" Setelah mengatakan itu, Wonwi berpikir, ini adalah sesuatu yang membuatku menjadi sangat penasaran. Namun melihatnya yang berdiam diri telah membuatku menjadi semakin gugup dengan apa yang akan ia katakan. Akan tetapi, Wonwi sangatlah terkejut ketika mendengar Jin Xiongbaek yang mengucapkan kata maaf kepadanya. Dan di saat yang bersamaan, ia menyadari kalau mata ayahnya mulai memerah. Seketika itu juga, Wonwi langsung menghempaskan kedua tangannya ke atas meja. Lalu sambil berteriak ia berkata, "Jika kau benar-benar sudah tahu kalau ibu bersama mereka, lantas mengapa kau tidak datang untuk menjemput ibu? Sampai saat ini aku tidak paham dengan apa yang kau lakukan. Kau mengetahui kalau ibu bersama mereka, akan tetapi kau sama sekali tidak melakukan apapun. Kalau saja kau pergi menjemputnya sejak dulu, maka mungkin saja ibuku masih hidup sampai saat ini. Bahkan tidak ada sebuah tragedi yang akan terjadi kepada kami jika kau berusaha untuk melindungi kami. Apakah kau tahu apa yang kami alami selama ini? Kami berjuang untuk bertahan hidup dari kekerasan dan juga segala hinaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak menyukai kami." Dengan suara yang tersedak, Jin Xiongbaek berkata, "Hari itu ketika Sekte Flying Moon Shadow telah diburu, aku pun telah diracun sehingga aku sama sekali tidak sadarkan diri. Namun ketika aku membuka mataku, aku pun menyadari kalau aku telah dipenjara tepat di bawah menara suci dan aku telah dipenjara selama 1 tahun. Di saat itu, Jin Xiongbaek sama sekali tidak sanggup menahan air matanya ketika dia harus mengingat masa lalu yang benar-benar menyiksanya. Mendengar itu, Wonwi bergumam, "Siapa yang bisa mengurung ayahku hingga selama itu sampai-sampai ia sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa selama 1 tahun?" Cerita kembali pada 20 tahun yang lalu yang berada pada markas utama Firlistar atau yang dikenal sebagai faksi tak tertandingi. Dan itu hari di mana Jin Xiongbaek telah dikurung di dalam sebuah penjara yang berada tepat di bawah menara suci. Ketika Jin Xiongbaek mulai sadarkan diri, ia pun berusaha untuk menghancurkan pintu besi itu dengan menggunakan segala kekuatan yang ia punya. Dengan kesalnya, Jin Xiongbaek berkata, "Dasar brengsek, bukanlah pintu ini sekarang juga. Aku sama sekali tidak mengerti mengapa aku dikurung di dalam sini." Akan tetapi, Jin Xiongbaek sangatlah terkejut ketika mendengar suara ayahnya yang berbisik, "Jin Xiongbaek, saat ini kau sama sekali tidak diizinkan untuk pergi meninggalkan penjara ini." Mendengar itu, Jin Xiongbaek berkata, "Ayah, apa yang kau lakukan? Mengapa kau mengurungku di dalam sini sedangkan aku adalah pemimpin cabang sekte kita?" Namun Jin Xiongbaek langsung terdiam ketika ayahnya yang kembali berkata, "Aku tidak bisa mengeluarkanmu dari sini. Jadi kau harus tetap berada di dalam sana dan ini adalah perintah yang tidak akan bisa kau bantah."
Seketika itu juga, Jin Songbek langsung berteriak dengan sangat keras karena dia ingin mengetahui apa yang sebenarnya dilakukan oleh ayahnya. Kemudian, ayahnya langsung melemparkan pandangannya ke arah samping ketika mendengar seseorang yang berkata kepadanya, "Aku begitu khawatir kalau kau memiliki niatan lain dan melepaskan anak itu." Sang pemimpin berkata, "Dasar sialan, hal ini sangatlah menjengkelkan. Kalian datang jauh-jauh ke tempat ini hanya karena kalian tidak percaya kepadaku." Ternyata orang yang datang menghampirinya adalah Chun Museong dan juga Chon Il. Chun Museong berkata, "Kau tidak usah marah kepada kami karena yang kami lakukan hanyalah berhati-hati apabila kau mencoba untuk berkhianat. Jadi mulai dari sekarang kita akan menganggap bahwa semua hubungan antara sekte Flying Moon Shadow dan juga sekte Storm Shadow telah terputus sepenuhnya." Namun mereka semua langsung berpaling ketika mendengar seseorang yang berlari ke arah mereka. Melihat kedatangan anggotanya yang tergesa-gesa, Chen Muxiang berkata, "Bukankah sudah aku bilang apapun yang terjadi tidak ada satu orang pun yang boleh memasuki tempat ini? Jadi apa yang kau lakukan sampai-sampai kau sangat berani untuk melanggarnya?" Akan tetapi mereka berdua sangatlah terkejut ketika mendengar orang itu yang berkata, "Wahai sang pemimpin, aku minta maaf kalau aku sudah lancang. Tetapi Ha Xiangwon telah pergi melarikan diri bersama semua orang yang bergabung di dalam sekte mereka." Tanpa pikir panjang, mereka berdua langsung berlari dengan sangat cepat untuk menangkap mereka semua. Terdengar Chen Muxiang berkata, "Jika kita membiarkan mereka untuk pergi melarikan diri, maka aliansi yang kita bangun bersama mereka akan hancur begitu saja." Pada sisi yang lain, Jin Songbek sama sekali tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Ia bertanya-tanya apa yang terjadi kepada mereka sampai-sampai semua orang yang berada di dalam sekte Flying Moon Shadow telah pergi melarikan diri. Kemudian Jin Songbek bertanya kepada ayahnya apa sebenarnya yang telah terjadi. Ayahnya berkata, "Saat ini Peerless Star telah setuju untuk membangun sebuah aliansi bersama aliansi Murim. Akan tetapi sebagai gantinya, aliansi Murim telah menuntut kepada kita untuk membasmi sekte Flying Moon Shadow karena mereka masih memiliki hubungan darah dengan Kultus Blood." Sontak Jin Songbek sangatlah terkejut karena ini adalah situasi yang sama sekali tidak ia ketahui. Ia berpikir apakah mungkin mereka dengan sengaja tidak memberitahunya karena dia telah menikah bersama Haryong yang merupakan keturunan sang pemimpin sekte Flying Moon Shadow. Sambil menggendor pintu penjara itu, Jin Songbek berkata, "Ayah, aku mohon biarkan aku keluar dari penjara ini. Saat ini Haryong dalam situasi yang sangat berbahaya dan aku harus melindunginya dari kejaran para bajingan itu." Ayahnya berkata, "Jin Songbek, kau akan mati sia-sia apabila kau berusaha untuk melawan mereka. Apakah kau pikir kau akan sanggup untuk menghadapi Chen Muxiong dan juga para pemimpin sekte yang lainnya?" Sambil berjalan meninggalkan penjara bawah tanah itu, ayahnya kembali berkata, "Jika kau ingin menyalahkan seseorang, maka kau boleh menyalahkan ayahmu yang tidak berdaya ini. Tetapi setidaknya aku akan berusaha untuk melindungimu." Di saat itu, Jin Songbek telah berteriak dengan sangat keras untuk meminta dikeluarkan dari penjara sampai-sampai tenggorokannya menjadi sakit. Bahkan dia berusaha untuk menghancurkan pintu besi itu dengan menggunakan kedua tangannya sampai-sampai tangannya menjadi remuk. Namun tetap saja pintu besi itu sama sekali tidak pernah terbuka. Dan pada akhirnya Jin Songbek telah dikeluarkan dari penjara bawah tanah setelah 1 tahun dia terkurung di dalam kegelapan yang dipenuhi oleh kesedihan. Setelah berhari-hari dikeluarkan dari penjara bawah tanah, Jin Songbek sama sekali tidak ingin meninggalkan kamarnya. Tepat di luar ruangannya, para anggotanya berkata, sudah berapa hari dia tidak keluar dari kamar pribadinya. Bahkan dia sama sekali tidak ingin makan dan juga berbicara kepada siapapun. Aku yakin kalau kesedihan yang ia alami saat ini sangatlah dalam, sampai-sampai dia sama sekali tidak bersemangat untuk melanjutkan kehidupannya. Jujur saja, aku tidak bisa membayangkan bagaimana kesedihannya setelah terpisah dari seseorang yang benar-benar ia sayangi. Hal ini sangatlah buruk, tetapi sang pemimpin telah meminta kita untuk membawanya ke hadapannya, meskipun kita harus menyeretnya secara paksa. Tetapi tetap saja kalau ini terlalu berlebihan dengan mengingat bagaimana posisinya. Tiba-tiba saja terdengar seseorang yang berteriak dari luar, dan dia adalah seorang warrior yang bernama Joseo. Di saat itu ia mengatakan kalau ada sesuatu yang sangat penting yang ingin ia sampaikan kepada Jin Songbek. Namun ketika Joseo berlutut dan juga memberi hormat kepadanya, tanpa pikir panjang Jin Songbek langsung mengusirnya karena dia sama sekali tidak ingin bertemu dengan siapapun. Akan tetapi Jin Songbek sangatlah terkejut ketika mendengar Joseo yang mengatakan kalau dia telah menemukan Haryong dalam keadaan yang masih hidup.
Beberapa hari kemudian, setelah memulihkan kekuatannya, Jin Chongbek langsung meminta kepada Joseon untuk mengantarkannya kepada Haryong yang saat ini telah berdiam pada keluarga So. Di saat itu, Haryong telah berdiri di samping kolam sambil menggendong Wonwoo yang masih bayi. Dengan senyuman yang merekah di wajahnya, Haryong berkata, "Wonwoo, meskipun kau sedang tidur, akan tetapi kau terlihat seperti seorang malaikat yang begitu tampan." Tepat di belakangnya, So Ik-yeon berkata, "Apakah kau merasa lebih baik sampai-sampai kau sudah keluar ke tempat ini sedangkan kau baru saja melahirkannya?" Setelah mendengar Haryong yang bertanya apa yang sedang ia lakukan, Ik-yeon berkata, "Apakah aku memiliki sebuah alasan untuk berjalan-jalan di rumahku sendiri? Lagi pula aku begitu senang setelah melihat anak ini yang tertidur dengan begitu pulas." Kemudian Ik-yeon berkata, "Haryong, apakah ada sebuah tempat yang ingin kau kunjungi selama ini?" Mendengar pertanyaan itu, Haryong berkata, "Sebenarnya ada sebuah tempat yang ingin aku kunjungi, tetapi aku berpikir kalau aku tidak perlu untuk ke sana lagi. Lagi pula, jika aku kembali ke tempat itu, maka hal itu hanya akan membuat ayahnya dan juga semua orang yang berada di sekitarnya dalam bahaya." Ik-yeon berkata, "Jika itu yang kau pikirkan, bagaimana kalau aku menawarkan kalau kau tinggal saja di tempat ini? Keluarga kami akan menerimamu dan juga anakmu sebagai bagian dari keluarga kami. Lagi pula, bukankah kau sama sekali tidak memiliki tempat lain untuk kau tinggali? Aku berpikir tidak mungkin kau akan bisa berkeliaran pada dataran tengah hanya seorang diri sambil menggendong anakmu yang masih bayi." Pada sisi yang lain, Jin Chongbek hanya terdiam karena ia menyangka kalau Haryong telah menjadi seorang selir dari keluarga So Ik-yeon dan melahirkan anak mereka. Dan itu telah membuat Jin Chongbek menjadi semakin hancur, yang bahkan jauh lebih hancur daripada terkurung di dalam penjara bawah tanah. Bahkan ia sama sekali tidak menghiraukan ketika seorang penjaga yang mengacungkan bilah pedangnya. Sambil berteriak ia berkata, "Dasar sialan, apa yang kau lakukan pada kediaman keluarga So?" Tepat di belakangnya, salah satu dari mereka bertanya apa yang membuatnya menjadi berteriak. Orang itu berkata, seorang pengemis bertampang muram telah berdiri tepat di depan gerbang utama, dan itu sangatlah mencurigakan. Namun tiba-tiba saja ia sangatlah heran ketika melihat Jin Chongbek yang menghilang begitu saja hanya dalam sekejap mata. Pada sisi yang lain, Haryong langsung melemparkan pandangannya ke belakang ketika dia merasakan kalau ada seseorang yang telah memperhatikannya dari arah kejauhan. Haryong berkata, "Hari ini entah mengapa aku merasakan kalau anginnya begitu kencang daripada yang biasanya. Tetapi angin ini begitu hangat sampai-sampai aku merasakan kalau ini begitu familiar di tubuhku." Cerita berpindah. Setelah meninggalkan kediaman Ik-yeon, Joseon berkata, "Wahai tuan muda, apakah kau benar-benar tidak ingin membawanya? Jika memang seperti itu, untuk apa kau jauh-jauh datang ke tempat ini meskipun keadaanmu sedang sakit?" Namun Joseon sangatlah terkejut ketika mendengar Jin Chongbek yang mengatakan kalau dia akan mengasingkan diri untuk memperdalam seni bela dirinya. Jin Chongbek berkata, "Saat ini aku sama sekali tidak bisa membawa Haryong bersamaku. Lagi pula, jika aku membawanya ketika aku masih selemah ini, maka peristiwa yang terjadi pada 1 tahun yang lalu akan kembali terulang lagi. Saat ini aku membutuhkan kekuatan yang akan cukup untuk menghadapi mereka, para bajingan yang sudah menghancurkan keluargaku. Jadi untuk saat ini aku akan mundur." Di saat itu sangat jelas terlihat kalau Jin Chongbek begitu marah sampai-sampai ia sama sekali tidak sanggup untuk menahan air mata kesedihannya. Setelah kembali, aku pun mengabdikan diriku kepada seni bela diri untuk bertahan agar tragedi yang semacam itu sama sekali tidak akan terjadi lagi. Hal ini aku lakukan ketika aku tidak bisa melindunginya dan juga di penjara tanpa daya. Aku pun melihatnya bahagia bersama seseorang yang bisa melindunginya. Aku tidak bisa membawa ibumu ke tempat ini ketika dia baru saja selamat dan juga menemukan kebahagiaannya. Dan ini adalah neraka yang membuatku benar-benar tidak berdaya. Terlihat Wonwoo hanya terdiam ketika melihat air mata yang mengalir di wajah ayahnya. Di saat itu Wonwoo akhirnya mengetahui kalau ayahnya benar-benar sangat cinta kepada ibunya. Namun ketika aku telah mencapai kekuatan pada level yang memuaskan, akhirnya aku pun mendengar sebuah kabar kalau Haryong sudah meninggal. Dan itu telah merubah hari-hariku menjadi sebuah neraka yang sangat mengerikan. Bahkan aku pun berpikir untuk mengakhiri hidup ini hanya untuk bisa bertemu dengan dirinya. Ketika aku memikirkan ada berapa banyak pengorbanan yang dilakukan oleh ibumu yang berusaha untuk menyelamatkanmu, aku bahkan sama sekali tidak memiliki wajah untuk bisa melihatmu dan juga ibumu, bahkan ketika aku sudah mati. Seketika itu juga, Wonwoo langsung bergegas untuk memeluk ayahnya. Ia bergumam, "Ketika aku melihatnya dalam kesedihan yang sangat luar biasa, jujur saja aku pun merasakan kalau hatiku begitu hancur."
Ketika aku pertama kali mengetahui tentang keberadaannya dan juga siapa dia sebenarnya, yang aku rasakan kalau aku begitu kesal. Aku bahkan sangat benci kepada orang yang mengatakan kalau dia adalah seseorang yang memiliki tanggung jawab yang begitu tinggi. Akan tetapi saat ini aku pun mengetahui kalau ayah telah hidup di dalam penderitaan yang sangat menyakitkan. Terlihat Jin Songbek sangatlah terkejut ketika melihat Won Wei yang memeluknya. Di saat itu ia sama sekali tidak berharap kalau Won Wei akan bisa menerimanya dan juga memberikan kata maaf kepadanya karena dia telah gagal untuk menjadi seorang ayah. Jin Songbek berkata, "Won Wei, apakah kau tidak benci kepada ayah?" Sambil menangis Won Wei berkata, "Tentu saja aku benci, tetapi yang aku rasakan kalau aku jauh lebih benci daripada diriku sendiri karena aku baru saja mengetahui bagaimana selama ini ayah hidup di dalam kesengsaraan." Mendengar perkataan Won Wei, Jin Songbek langsung memeluk Won Wei dengan begitu erat karena ini adalah pertama kalinya ia merasakan sebuah pelukan hangat dari anak kandungnya. Dengan suara yang terbata-bata, Jin Songbek berkata, "Aku sama sekali tidak menyangka kalau anakku telah tumbuh menjadi seseorang yang sangat hebat. Tetapi kau harus tahu, sejak dari dulu ibumu jauh lebih hebat daripada aku." Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.